Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini memang sengaja kita tidak melaksanakan meeting, tetapi memang sudah Miss buatkan video rekaman untuk materi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan coba review juga nanti materi-materi sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita masih belajar pada KD yang sama seperti minggu kemarin, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Nah, dalam hal ini IPK-nya yaitu indeks atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu menggunakan rumus-rumus dasar atau sifat-sifat eksponen dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, secara garis besar peta konsep untuk materi eksponensial itu seperti ini. Eksponensial, nanti kita belajarnya ada sifat-sifat eksponensial. Beberapa sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Kemudian nanti setelah sifat-sifat eksponensial, kita belajar juga tentang persamaan eksponensial. Ada juga nanti pertidaksamaan eksponensial. Kemudian kita menggambar grafik fungsi eksponensial. Dan terakhir adalah aplikasi atau penerapan pada soal-soal realistik atau soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai dari sifat-sifat eksponensial lagi. Nah, pada pertemuan yang kemarin, kalian sudah belajar tentang eksponensial, sifat-sifat, beberapa sifat-sifatnya ya. Jadi yang ini ada pengertian eksponensial. Jadi eksponensial itu adalah bentuk angka yang bersifat perkalian dengan angka yang sama, sehingga kemudian angka tersebut dapat diulang dengan makna yang sama sebagai singkatan dari perkalian. Nah, ini misalnya ada P bilangan asli dan A bilangan real. Nah, maka ketika ada bilangan A pangkat P dapat dinyatakan sebagai A pangkat P itu adalah bentuk perkalian dari A kali A kali A kali A sampai sekian kali, atau kalau dalam hal ini karena A pangkat P maka sebanyak P kali. Nah, di pertemuan pertama kalian sudah belajar tentang 5 sifat yang di awal ini. Ya. Kita tuliskan saja. Yang kemarin sudah kalian pelajari, kita review lagi, yaitu ketika ada A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Gitu. Kemudian contohnya ya. Contoh, misalnya ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 3, yaitu 3 pangkat 5. Kemudian sifat selanjutnya, yaitu ketika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, nah maka ini sifatnya adalah menjadi A pangkat M kali
N. Ini contoh yang pertama. Contohnya, misalnya sama kita masih pakai 3 aja. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ini pangkatnya menjadi perkalian. Gitu. Nah, contohnya 1/2 pangkat 5. Kita naikkan berarti menjadi 2 pangkat negatif 5. Nah, kemudian 1/2 pangkat negatif 5. Kita naikkan menjadi positif, yaitu 2 pangkat 5 pangkatnya. Nah, kemudian sifat selanjutnya, yaitu kalau ada A pangkat M per A pangkat N, maka sifatnya menjadi, ingat, A pangkat N ketika pangkatnya kita naikkan, maka menjadi, karena positif naik menjadi pangkat negatif, yaitu menjadi A pangkat M, ini menjadi min, berarti A pangkat M min N. Nah, contohnya ada 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Maka ini menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Oke, nah itu materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita coba masih dengan materi yang sama kemarin, kita coba soal-soal yang lebih kompleks. Yaitu yang pertama ya. 2 pangkat A, salah. Maaf, ada yang keliru. 2A pangkat 5 kali B pangkat negatif 5 per 32 A pangkat 9 kali B pangkat negatif 1. Kerjakan dari pangkat terluar. Misalnya ingin kalian pangkatkan dulu dengan negatif 1. Berarti kan tadi kalau ada A pangkat M dalam kurung N menjadi perkalian. Nah, ini berarti menjadi 2A pangkat 5 kali min 1 menjadi min 5. Jangan lupa 2-nya juga ya, 2 pangkat 2, ini kan 2 pangkat 1 dikalikan min 1. Berarti menjadi 2 pangkat negatif 1. A pangkat negatif 5 kali B-nya min 5 kali min 1. Berarti B pangkat 5 per 32 juga sama, 32 pangkat 1. Kalau dipangkatkan lagi negatif 1 berarti menjadi 32 pangkat negatif 1. A pangkat 3 kali min 1 menjadi pangkat min 3. Dan B min 1 kali min 1 berarti B pangkat 1. Nah, kemudian karena yang di atas ini, yang di pembilangnya itu kan 2 pangkat, maka yang 32 ini juga agar lebih enak kita juga sama, kita buat ke bentuk 2 pangkat juga. Sebetulnya kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih antara 2 dan 32 ini kita sederhanakan sebelumnya, kita sama-sama bagi 2? Sebetulnya boleh, hanya karena kita ini sedang belajar tentang sifat-sifat eksponensial, maka saya sarankan untuk diubah ke bentuk yang sama dulu, yaitu ke 2 pangkat, agar nantinya sifat eksponensial tadi kita pakai untuk menyelesaikan. Gitu. Jadi ini yang pembilangnya tetap ya, 2 pangkat negatif 1, A pangkat min 5, B pangkat 5, per 32 kita ubah ke 2 pangkat menjadi 2 pangkat 5, ya, pangkat negatif 1 kali A pangkat negatif 3, B pangkat 1. Nah, selanjutnya. Nah,
Yang atas masih 2 pangkat negatif 1, A pangkat negatif 5, B pangkat 5, per 2 pangkat 5 kali min 1, berarti 2 pangkat negatif 5, A pangkat negatif 3 kali B pangkat 1. Nah, kalau sudah kita jadikan semuanya di atas ya. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat negatif 5 naik, berarti menjadi 2 pangkat 5. Kemudian ini A pangkat negatif 5, yang di bawah di penyebutnya A pangkat negatif 3 naik menjadi A pangkat 3 dikali B pangkat 5, yang B pangkat 1 naik menjadi B pangkat negatif 1. Nah, sekarang kita selesaikan sesuai dengan kelompoknya ya. 2 pangkat negatif 1 kali 2 pangkat 5, maka hasilnya adalah 2 pangkat min 1 tambah 5 ya. Penjumlahan 2 pangkat 4 kali A pangkat negatif 5 tambah 3 menjadi A pangkat negatif 2 dikali dengan B pangkat 5 dikurangi 1 menjadi B pangkat 4. Nah, agar pangkatnya positif, semua boleh. Yang A pangkat negatif 2 kita turunkan atau taruh di bawah boleh. Jadi 2B, ini sama-sama pangkat 4, pangkat 4-nya saya keluarkan per A pangkat 2. Gitu. Oke. Kira-kira untuk sifat yang kemarin seperti ini contohnya. Nah, kita akan lanjut untuk sifat-sifat yang lain yang belum kita bahas.